adik-adik, hari ini jumpa lagi. Lihat dong, ramai banget ya hari ini. Kita mau ngapain coba? Nah, sebelum Karya kasih tahu, kita doa dulu yuk sama-sama. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali ibadah. Dan sebentar lagi kami akan belajar banyak hal dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap duduk manis untuk belajar firman-Mu. Adik-adik yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Nah, kalau sudah rame kayak gini, terus lihat dong, ada yang cewek, ada yang cowok. Biar lebih seru kita bikin kuis. Yeay! Nah, kuis kali ini kita bagi menjadi 2 tim. Tim yang pertama adalah tim kakak-kakak cowok, ada Kak Melvin dan Kak Hans. Halo. Nah, tim yang kakak-kakak cewek, ada Kak Eli dan Kak Hasrida. Ya, sebelum kita mulai kuisnya, seperti biasa harus ada bunyi belnya dulu. Coba, kakak-kakak cowok mau bunyi bel apa? Kita telolet aja, telolet ya. Telolet ya. Telolet sih, telolet. Telolet adik-adik bunyinya. Kalau kakak-kakak cewek mau bunyi bel apa? Lalalala katanya. Pasti seru ya. Biar lebih seru lagi, kuisnya Karya bagi jadi 3 babak. Babak pertama nanti tebak tokoh. Babak kedua tebak lokasi. Lalu babak yang ketiga adalah tebak gaya. Biar nggak makin sembarangan jawab asal bunyi-bunyi karena belnya seru banget. Kalau gagal menjawab, kalau bunyi bel sudah dibunyikan tapi gagal, kita potong nilainya. Nanti yang menang, kita suruh mereka menghibur kita semua. Jadi berlomba untuk kalah dong? Enggak dong. Yang pastinya nanti yang menang ada hadiah berkat dari Tuhan dari surga. Yuk kita mulai aja ya babak pertama. Babak pertama adalah tebak tokoh. Siap? Siap. Bunyikan belnya dulu. Nanti kalau Karya bilang kelompok cewek, yang jawab cewek. Kelompok cowok, yang jawab cowok. Di sebelah sana sudah ada kakak yang menghitung poinnya. Oke, kita mulai ya. Siap? Siap. Oke, yang pertama. Aku adalah seorang nabi yang hidup pada zaman Raja Daud. Aku lahir dari seorang wanita yang dianggap mandul. Aku yang mengurapi Raja Daud. Telolet. Telolet. Samuel, benar sekali. Kita lanjut ya. Aku adalah seorang wanita yang terpaksa berbohong untuk melindungi suamiku. Aku baru memiliki anak di usia tua. Suamiku dipanggil Tuhan untuk menuju tanah Kanaan. Telolet. Telolet lagi yang bunyi. Sarah, betul sekali. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Aku adalah seorang istri pengusaha kaya, tetapi suamiku hatinya bebal. Setelah suamiku meninggal, aku menikah dengan Daud. Aku adalah wanita yang cantik dan bijaksana. Ayo kakak-kakaknya bingung. Aku istri seorang pengusaha kaya tapi jahat suaminya yang pertama. Setelah suaminya yang jahat itu meninggal, dia menikah dengan Raja Daud. Aku disebut wanita yang cantik dan bijaksana. Hayo, adik-adik pasti sudah nggak sabar, udah tahu nih. Lalalala bunyi, akhirnya lalalala coy. Minus. Kalau sudah bunyi, Esther, adik-adik jawabannya sedih sekali. Masa Ratu Esther menikah dengan Raja Daud? Ini kisah cerita apa ini? Tidak apa-apa. Kakak-kakak telolet mau mencoba? Pas. Takut dia dipotong nilainya. Kakak-kakak cewek sudah dipotong padahal belum dapat nilai loh. Ayo segera menabung. Minus berarti nilainya. Minus? Minus 1 ya. Nah, jawabannya adalah Abigail. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Aku adalah salah satu dari anak Bapak Yakub yang lahir dari Ibu Rahel. Kisahku tidak sebanyak saudaraku di dalam Alkitab. Siapakah aku?
Ayo, udah ada clue loh. Ibu Rahel. Ibu Rahel punya berapa banyak anak sih? Lalu bandingkan. Satu ceritanya lebih banyak, satu ceritanya lebih sedikit. Nah, ini yang lebih sedikit. Siapa aku? Mana telolet lalala? Nggak bunyi nih telolet lalala. Telolet. Telolet bunyi. Benyamin. Benyamin. Yeay. Kita lanjut. Ini ya berikutnya. Aku adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 6 ayat 7, aku yang menghitung dana yang diperlukan untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, mukjizat 5.000 orang diberi makan. Pertamanya dimulai dari toko anak murid ini yang hitung, wah duitnya nggak cukup, kita cuma punya sekian dinar Tuhan. Siapa murid Tuhan Yesusnya? Susah ya? Susah ya? Kakak Has, majuan dong. Jangan jauh-jauh. Telolet lalala, mana telolet lalala? Sudah mulai berbisik-bisik. Telolet. Telolet berbunyi. Andreas. Andreas, telolet tetot. Sekarang giliran lalala. Ayo mau coba lalala? Ih, ketawa-ketawa doang si lalalanya mah. 1, 2, 3. Ah, tidak ada yang bisa. Jawabannya adalah Filipus. Supaya kakak-kakaknya nggak ragu-ragu menjawab kali ini, kalau misalnya yang bunyi bel sudah bunyi, terus salah, terus kakak yang mau ngambil nilai, boleh mencoba menjawab, nggak dipotong nilainya ya. Tapi kalau benar dikasih, kalau salah nggak dipotong. Namanya juga usaha. Ya. Yang kelima. Keenam salah. Aku adalah seorang prajurit Roma yang menangkap Tuhan Yesus sampai akhirnya telingaku dipulihkan oleh Tuhan Yesus setelah ditebas oleh Petrus. Siapa nama prajurit yang ketika mau menangkap Tuhan Yesus, telinganya ditebas nih sama Petrus, tapi Tuhan Yesus pulihkan. Telolet lalala, lalala telolet, ayo berbunyi. Ini ciri-ciri ya adik-adik, kalau tidak rajin-rajin baca Alkitab, lupa-lupa dia. Udah gemes nih. 1, 2. Telolet berbunyi. Masih kok. Markus. Markus, betul sekali. Yeay. Itu ada di kisahnya di Yohanes 18 ayat 10 ya, dituliskan tuh namanya. Pertanyaan berikutnya, aku adalah seorang istri dari imam besar. Ketika bertemu dengan Maria ibu Yesus, bayi dalam perutku melonjak kegirangan. Suamiku bernama Zakaria dan anakku bernama Yohanes. Siapa saya? Telolet gak sabar loh. Elizabeth. Elizabeth. Nah ini dia. Tapi tenang, bukan kakak yang ini. Masa dia punya anak namanya Yohanes terus dia masih hidup, Yohanesnya aja udah nggak ada. Tapi kebetulan namanya sama. Dia lupa siapa dia. Ini pertanyaan terakhir. Ayo kakak-kakak, lalala, bunyikan belmu, lalala. Ini pendek doang. Saya adalah Raja Israel yang pertama. Siapakah saya? Telolet. Bunyinya bersamaan nih. Karena saya adalah kakak yang murah hati. Lalala dulu aja. Ayo silakan. Silakan. Ayo, ini setelah lalala, silakan nih. Raja Saul. Raja Saul, yeay. Itu babak pertama. Seru ya adik-adik? Kita lanjutkan langsung ke babak yang kedua. Tebak lokasi. Di manakah lokasi ini terjadi? Waduh, kakak lalala dan telolet mulai wadu-wadu. Kita mulai. Tempat ini adalah tempat di mana Allah menurunkan 10 perintah Allah kepada Nabi Musa. Di manakah itu? Lalala. Lalala bunyi. Gunung Sinai. Gunung Sinai, tepat sekali. Lanjut. Tempat ini adalah tempat di mana
Kalau ini yang dengerin cerita-cerita di sekolah minggu yang baru lewat kemarin, gambar-gambarnya tentang Daud pasti tahu. Tempat ini adalah tempat di mana Daud bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Dan di sana dia mengumpulkan pasukan dari orang-orang yang kecewa dan sakit hati. Ini adalah sebuah gua. Apa nama guanya? Ini kakak-kakak yang tidak dengar cerita sekolah minggu ini ketahuan nih. Bentar lagi cubit pantatnya ini kalau nggak denger. 2 minggu lalu tahu tapi nggak tahu nama guanya. Ayo nama guanya apa? 1. Telolet-let, la kapan bunyi? 1, 2, 3. Tetot. Namanya adalah Gua Adulam. Selanjutnya, ini adalah sebuah tempat yang dinamai oleh Bapak Yakub ketika ia tertidur dan bermimpi ada sebuah tangga yang dari langit ke bumi, lalu malaikat naik dan turun dari tangga itu. Nama tempat ini artinya rumah Allah, pintu gerbang surga. Kalau nggak tahu, sedih sekali. Padahal gereja kita juga ada kata itu di dalamnya. Apakah nama tempatnya? 1, 2, 3. Telolet berbunyi. Betel, betul sekali. Hampir saja ya nggak tahu kita bisa bubar gerejanya ini. Lanjut. Lokasi tempat ini ada di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, di mana banyak sekali orang sakit berbaling, berharap goncangan air keluar dan penyakit mereka dipulihkan. Ini adalah nama sebuah kolam di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Mana telolet lalala ini? Udah ngangguk-ngangguk tapi enggak ada. Telolet lagi berbunyi. Kolam Bethesda. Kolam Bethesda, benar sekali. Sepertinya kakak Hans cuma jadi pajangan di sini. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini gampang banget tapi sering banget ketukar. Karena kita bulan Desember pasti nggak jauh-jauh dari tempat Tuhan Yesus. Di manakah tempat Tuhan Yesus dibesarkan? Nah lo, ini anak siapa ini? Katanya anak Tuhan Yesus tapi nggak tahu bapaknya tinggal di mana. Waduh, telolet lalala mana bunyinya? Lalala telolet. Telolet berbunyi. Nazaret, betul sekali. Hampir loh ya kalau sampai salah bisa terbalik nih suka terbalik sama Bethlehem biasanya. Ini juga gampang sekali. Ini adalah lokasi nama danau di mana Yesus pertama sekali memanggil murid-muridnya. Tempat Yesus mengadakan mukjizat, badai diredahkan. Di manakah tempat ini? Apakah namanya? Lalala telolet. Berbunyi dong. Telolet lagi. Kak Hans bagian membunyikan bel khusus. Danau Galilea. Danau Galilea, benar sekali. Nah, di sini sudah ada pembagian tugas ya kakak cowok. Kak Hans bagian bunyiin bel, Kak Melvin bagian jawab. Kakak-kakak cewek hanya bagian diskusi saja. Mendiskusikan atas perjawaban. Oke, ini pertanyaan terakhir. Aduh. Ayo kakak-kakak lalala, nanti jangan sampai dengan kemurahan hati doang nih. Ini adalah nama sebuah taman. Ayo, ingat-ingat taman di Alkitab ada berapa banyak sih? Ingat ya, bukan Taman Katalea. Itu cuma di Taman Anggrek. Taman di mana Yesus ditangkap sebelum disalibkan. Taman Getsemani. Taman Getsemani. Seperti biasa kakak-kakak ceweknya bagian lalala selalu closing. Untung benar ya. Lanjut ke babak ketiga, babak terakhir. Nah yang ini paling seru, pakai gaya. Kali ini supaya lebih seru,
Satu kakak memperagakan, satu kakak menebak. Aku memperagakan. Kak Eli sudah siap-siap memperagakan seperti biasa. Kuis-kuis sebelumnya, kalau Kak Eli bergaya, kita semua bingung. Wow. Kita mulai. Wow. Karena supaya nggak berebutan, satu orang satu ya, satu orang satu. Kita mulai dari kelompok lala dulu karena nilainya paling kecil. Kakak-kakak yang telolet, coba perhatikan gaya Kak Eli kayak apa. Kak Eli, ini dia. Kata pertama untuk tebak gaya. Aduh. Nah, sudah? Kamu curang sekali kamu. Ayo, Kakak Asrida perhatikan. Mulai, gerakan otot-ototmu untuk memperagakan ini. Karena Kak Hans sudah sedikit menyontek Kak Melvin ya. Angin bertiup. Wah. Pegang mic ya Kak biar kedengaran. Angin bertiup. No, binatang. Yang berhubungan dengan angin-angin yang ada di Alkitab apa? Angin ribut. Terus Kayak gini-gini apa coba? Saya sih pikir burung loh. Kakak Eli nggak boleh bersuara. Satu. angin ribut sabar. Angin ribut sabar. Angin ribut suruh sabar. Bicara. Angin ribut bicara. Ngeri ya. Ributnya udah benar. Angin ribut benar. Satu. Kalau ngomong Kakak Eli tidak boleh mengeluarkan suara. bicara supaya angin ribut. Satu, dua, tiga. Coba Kak terakhir. Angin ribut ngapain? Reda. Ya, di dalam Alkitab cuma ada cerita. Oh, berarti aduh. Emosi kakaknya. Saya mau memperagakan. Angin ribut diredakan ya adik-adik. Emosi kakaknya. Sabar gitu. Majuan. Oke, siap-siap masuk di dalam frame. Jangan sampai kabur-kabur, nanti nggak kelihatan. Baiklah. Sekarang yang cowok, Kakak Hans mau mencoba. Pegang mic-nya untuk menjawab. Oke, siap? Ayo, peragakan. Majuan Kak, majuan. Pakai alat nggak? Bantuan. Nggak ada alat, peragakan dengan anggota tubuh, majuan sedikit. Udah mulai nih. Iya, mulai. Nah, stop. Jangan jauh-jauh Kak, nanti nggak kelihatan adik-adiknya. Apa tuh? Di bawah ada mangkok, diinjak pecah deh. Goyang-goyang, ada goyang-goyangnya dikit. Mancing. Abis mancing joget-joget. Ayo usahakan. Petrus berjalan di atas air. Betul sekali, berjalan di atas air. Mantap sekali. Ini ilmu telepati dari mana saya nggak tahu. Mancing. Ayo kakak-kakak kumpul yang dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Kali ini kakak-kakak cewek siapa yang mau berusaha lagi? Kak, tukar posisi. Pegang mic-nya. Jangan terlalu ini dong Kak, sebentar. Pertanyaan ketiga. Kata-katanya, ini semua adalah kegiatan yang pasti ada di dalam Alkitab dan mostly pada zamannya Tuhan Yesus. Ayo, mulai, peragakan. Kakak Lalala mau memperagakan, ini pasti lucu. Hus. Itu adegan apa? Hus. Hus terus gelepar. Mengusir apa? Yang biasa diusir? Setan. Mengusir setan boleh. Apa? Kemana? Lanjut, apa lagi? Babi. Ke badan babi bukan? Hampir tepat. Coba diperbaiki sedikit lagi lebih rapi. Mengusir. Mengusir setan di dalam badan. Setan pasti di dalam badan ya. Kalau di luar badan gentayangan nggak gangguin dia. Mengusir setan. Ya. Auto. 3, 2. Aku. Ngusir kamu. Oh, kamu babi. Kakak ngadapnya agak ke sana dong. Mengusir aku. Kamu babi, Kak. Mengusir iblis. Mengusir iblis itu bahasa lainnya. Bahasa lainnya iblis apa? Setan. Mengusir setan ke dalam. Lucifer. Tetot.
mengusir roh jahat dari orang Gerasa ke babi. Bukan mengusir kamu babi ya. Gak apa-apa. Ini emang agak sulit ya. Gak apa-apa. Sekarang kakak-kakak yang cowok siapa mau praktek? Masih tetap ya? Gua aja udah. Formasi tetap. Masih susah. Kak Hans tahu diri ya. Ini semua adalah semua mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Pasti bisa. Salah. Ayo kakak. Oh. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mantap sekali. Gampang ya. Emang keberuntungan. Sekarang yang mau memperagakan ini gantian ya supaya adil. Ini mau kakak cowok apa kakak cewek? Sweet ya. Yang merasa mau memberikan siapa? Maksudnya memberikan apa ya? Memberikan ini, peragaan ini. Oh, jadi gantian sih. Iya kak, bukan rebutan, tapi kamu mau memberikan kepada dia yang memperagakan atau kamu mau memberikan dia kepada dia yang peragai? Mau Kak Elia apa kamu? Coba sama-sama lihat. Nih lihat berdua. Habis lihat baru Gamsuit. Iya, habis lihat Gamsuit siapa yang mau? Saya Gamsuit dulu. Dia mau, kamu mau? Mau. Sweet siapa yang memperagakan gaya? gunting batu kertas ya? Iya, yuk. Gunting batu Depan kertas kamera. depan kamera biar kebukti. 1, 2, 3. Oke, kalah. Siap-siap kak. Peragakan. Belum tentu bisa. Ini juga semuanya adalah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 2 kata saja. Ini kalau lucu ini kalau dibangkitkan ini gambarnya. Bagikan dari kematian. Lebih indah dari pelangi. Bingung aku. Bingung dia, udah mau tapi bingung. Apa mukjizat? Dibangkitkan itu. Nggak boleh ngomong. Ya, ngomong. Coba aja sekali lagi. 1, 2. Kamu udah ngomong belum? Belum ya? Belum. Oke. 1, 2, 3. Nah, yang ini nggak masuk ya. 1, 2, 3. Dibangkitkan dari kematian. 1, Angin ribut. 2, 3. Tetot. Kalian seperti biasa ya, Kak Eli selalu memperagakan yang aneh-aneh. Sekarang coba. Ada gaya Ultraman. Net. Peragain nggak? Ayo, Masih. Coba. majuan nggak? Majuan. Yesus bangkit. Kan mukjizatnya yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalau Yesus bangkit, majuan Kak, majuan. Lazarus bangkit. Yeay! Yang dibangkitkan itu siapa? Nah, karena kakak yang sebelah cowok yang menjawab, kita kasih lagi kesempatan ini kepada kakak yang cewek lagi. Silakan. Pegang. Habis teman-teman pertanyaannya. Habis ternyata. Ya, habis pertanyaannya. Karya bikin ya, satu lagi. Pasti bisa, dibuat langsung. Kali ini buat kakak-kakak yang cewek. Khusus. Ini ya. Kalau kakak-kakak yang cewek peragain, kakak yang cowok cuma lihat lalu tebak. Tebak berarti saya nggak boleh lihat. Kamu nggak usah peragain, nggak usah lihat. Kamu boleh lihat tapi Melvin yang menjawab. Oh gitu. Kita mulai. Kalau saya menjawab mah. Ini adalah mukjizatnya Tuhan Yesus juga. Kakak cewek yang akan berusaha. Dimulai, Kak Eli, peragakan. Perkawinan di sana. Air menjadi anggur. Yes, akhirnya. Luar biasa. Kakak, bagaimana kakak-kakak yang di luar kamera? Berapa poinnya untuk kakak cewek? 4. Kakak-kakak cowok? 10. Luar biasa. Adik-adik pasti gemes ya. Besok-besok kita main kuis lagi. Kak Eli gak usah kita ajak lagi ya. Suruh belajar dulu. Masa di dalam Alkitab Tuhan Yesus ada Ultraman? Ya, hari ini kuis kita selesai. Tapi kita akan lanjut lagi ke
permainan-permainan berikutnya, kuis-kuis berikutnya di pertemuan berikutnya. Nah, kita tutup yuk untuk acara hari ini, kuis kita hari ini. Belajar banyak ya ternyata. Mau tahu, mau kenal Tuhan Yesus harus banyak-banyak baca Alkitab. Kalau enggak, susah jawab pertanyaannya. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar banyak hal. Kami mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Banyak hal yang kami bisa pelajari dalam Alkitab. Ternyata belajar Alkitab begitu seru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan selesai, Tuhan tetap sertai dan pimpin kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.